Terima kasih Anda masih bersama kami, Damai Indonesiaku, spesial bulan suci Ramadan yang mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali untuk mencermati penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, tetapi insya Allah dengan ibadah saum salah satunya mampu mengikis penyakit yang ada di dalam diri kita. Dan salah satu lagi, penyakit yang tentu saja selalu bercokol dalam diri kita dan kadang-kadang kita tidak menyadarinya disebut dengan sombong. Apakah sesungguhnya sombong? Ustazah Nida akan menjelaskan kepada kita. Silakan, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyul azim. Yang sama-sama kita hormati para asatizah Al-Mukarramah, Uminda Ustazah Hajah Fatiyah, Adinda Ustazah Hajah Syifa, kita doakan beliau mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan keberkahan ilmunya yang dituangkan kepada kita hari ini, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Ustadz Agung selaku pengatur acara, segenap jamaah Masjid Al-Barkah Asy-Syafiyah Bali Matraman, yang mudah-mudahan yang berkumpul pada siang hari ini, perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang dirahmati oleh Allah. Juga yang saya hormati pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun berada, mudah-mudahan hari ini di bulan yang mulia, di hari yang mulia, Allah limpahkan kemuliaan buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hati manusia terbagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan qalbun salim. Yang kedua qalbun maridun. Yang ketiga qalbun mayyitun. Apa yang dimaksud dengan qalbun salim? Punya hati, hatinya terpelihara dari berbagai macam penyakit hati. Hatinya bersih, gak ada dengki sama orang, gak ada benci sama orang, gak ada iri sama orang. Lihat orang seneng, dia ikut seneng. Lihat orang susah, dia bisa merasakan kesulitan orang lain. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini dan pemirsa yang ada di rumah, Allah jadikan hati kita termasuk orang yang memiliki qalbun salimun. Amin ya Rabbal. Yang kedua, qalbun maridun. Punya hati tapi diisi sama penyakit-penyakit hati. Irinya ada, sombongnya ada, hasadnya ada, dan berbagai macam penyakit hati tumplek di dalam hatinya. Na'udzubillah min zalik. Dan yang ketiga qalbun mayyit, ini yang bahaya. Kalau penyakit tadi nggak diobatin, lama-lama bikin hati kita jadi mati. Na'udzubillah min zalik. Maka kita harus hati-hati dengan yang namanya penyakit hati. Dan salah satu penyakit hati yang paling berbahaya yaitu yang namanya sombong. Ibu, kalau sombong kita tanam dalam hati kita terus-terusan, lama-lama dia akan tumbuh, berkembang dan menghasilkan keburukan-keburukan lainnya. Kenapa demikian? Karena dikatakan inna ummahatil khotoya salasun. Sesungguhnya yang namanya sumber dosa, sumber keburukan itu lahirnya dari tiga. Dari tiga ini kemudian melahirkan penyakit-penyakit yang lain. Apa yang tiga? Pertama al-kibru, sumber kesalahan manusia awalnya lahir dari sifat sombong. Yang kedua wal hasadu, dari sifat hasad. Yang ketiga al-hirsu, dari sifat serakah. Dan subhanallah, tiga-tiganya ini Allah abadikan dalam kisah-kisah nyata yang dituang dalam Al-Quran. Kalau kita bicara sombong, Allah ceritakan dalam Al-Quran bagaimana sombongnya seorang yang bernama Fir'aun. Yang bahkan dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhan yang paling hebat. Aku adalah Tuhan yang paling keren. Aku adalah Tuhan yang paling agung. Tapi Allah matikan dia dalam keadaan terhina. Kalau kita bicara al-hasad,
Bagaimana sifat hasad Allah abadikan dalam Al-Quran. Ketika Allah perintahkan iblis, usjudu li Adam, fasajadu illa iblis. Sujudlah kepada Nabi Adam. Semua bersujud kecuali iblis yang gak mau bersujud karena dia merasa sombong. Kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kenapa aku mesti sujud kepada Adam? Aku diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Iblis sebagai contoh Allah abadikan dalam Al-Quran karena punya sifat hasad. Dan al-hirsu sumber yang ketiga yaitu sifat serakah. Itu juga Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran tentang seorang yang kaya raya yang bernama Qorun. Tiga-tiganya diabadikan Allah supaya menjadi pembelajaran buat kita selaku hamba Allah. Jangan sampai tiga sifat ini ada dalam hati kita masing-masing. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa sih yang dimaksud dengan sombong? Nabi SAW mengatakan, al-kibru, sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Melawan atau menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Orang yang dikategorikan orang yang punya sifat sombong cirinya dua. Kita lihat kepada diri kita. Pertama, orang sombong selalu menolak adanya kebenaran. Dia merasa dirinya yang paling benar. Orang lain gak ada yang benar. Dia merasa dirinya yang paling hebat. Itu adalah ciri-ciri orang yang sombong. Wa ghamtun nas, dan dia selalu menganggap orang lain rendah di bawah dia. Orang sombong itu merasa dirinya yang paling-paling. Dia merasa paling hebat. Dia merasa paling pinter. Dia merasa paling cantik. Dia merasa paling berilmu. Dia merasa paling taat, dia merasa paling terhormat. Padahal jelas dalam Al-Quran, Allah sangat membenci orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan sifat sombong. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 37 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan taghriqal arda walan tablughal jibala tula. Kata Allah, janganlah kamu jalan di atas muka bumi ini dengan angkuh, dengan sombong, dengan jumawa. Kalau kata bahasa kita, jangan jalan di atas muka bumi ini petantang petenteng. Tahu nggak Ibu petantang petenteng? Kebanyakan gaya ya Bu ya. Padahal kata Allah, kamu gak akan bisa menembus bumi dan kamu gak akan bisa melampaui tingginya gunung yang aku ciptakan. Maka buat apa kita sombong? Semua yang kita miliki adalah titipan Allah. Yang kita punya adalah semua amanah dari Allah. Maka ketika Allah memberikan kita kelebihan, jalannya adalah satu, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ibu-ibu sekalian, kalau sombong itu kita biarin, gak kita obatin, nanti akan membawa dampak negatif buat diri kita. Yang pertama, orang yang sombong, amal solehnya itu akan luntur pahalanya. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang sombong itu tidak ada niat ikhlas dalam hatinya. Kalau dia beribadah bukan karena Allah, bukan lillahi ta'ala. Dia beribadah karena pengen dilihat sama orang. Dia bersedekah biar diluluin sama orang. Dia melakukan kebaikan biar disanjung-sanjung sama orang. Dan kita yakini amal diterima karena adanya ikhlas, dan orang yang sombong ingin mendapat penilaian manusia akan gugur pahala amal solehnya. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua, orang yang menanamkan sifat sombong dalam hatinya, dia senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Manusia ini gak bisa lepas daripada hawa nafsu. Pilihannya ada di kita. Mau kita ikutin apa mau kita lawan. Kalau mau kita ikutin, itu akan menunjukkan hal-hal yang tidak baik buat kita. Maka jauhkanlah yang namanya sifat sombong sehingga hawa nafsu kita bisa terkendali dengan baik. Dan yang paling bahaya yang ketiga, orang yang menanamkan sifat sombong dalam hatinya menuju kepada kesyirikan. Kenapa bisa begitu? Karena kalau dia ditimpa kebaikan, dia tidak mengakui itu nikmat dari Allah. Orang yang sombong kalau dikasih nikmat sama Allah, dia gak bersyukur kepada Allah. Karena dia merasa yang dia punya adalah berkat usaha dia sendiri. Sebaliknya ketika dikasih keburukan, dia melawan takdir dari Allah. Lantas gimana solusinya? Supaya Allah jaga kita dari sifat sombong, ini adalah bulan yang mulia.
bulan Ramadan, kita sama-sama bersihkan hati kita di bulan yang mulia. Kita jauhin tuh yang namanya sifat sombong dari dalam diri kita. Yang kedua, bagaimana caranya menjauhkan sifat sombong? Kita tanamkan dalam hati kita bahwa yang kita punya sekarang adalah semua titipan dari Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Yang punya kuasa adalah Allah. Kapan waktu Allah kasih, kapan waktu Allah ambil. Kapan waktu Allah muliakan kita, kapan waktu Allah hinakan kita. Gak ada kesempatan buat kita sombong di mata manusia, apalagi di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bissawab. Masya Allah, terima kasih Ustazah atas nasihat yang tentu saja sangat luar biasa sekali. Mengingatkan sebuah catatan awal, peristiwa awal kesombongan yang dilakukan oleh makhluk Allah yang bernama syaitan lantaran tidak mau bersujud, merasa dirinya paling tinggi dan paling berkualitas. Nah, inilah sifat yang salah satunya nanti akan kita bahas dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.